Salam semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Tonis. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perintisan dan Pertumbuhan Gereja dengan dosen pengampu Bapak Daud Wilbert John Tafuli, Sarjana Misiologi, Magister Pendidikan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang gereja. Nah, pengertian gereja di sini, kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Portugis igreja yang akarnya dari bahasa Yunani yaitu kuriake yang artinya milik Tuhan atau kepunyaan Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa gereja adalah milik Allah, bukan milik manusia atau organisasi biasa. Pembahasan yang berikut yaitu istilah gereja dalam Perjanjian Lama dan istilah gereja di dalam Perjanjian Baru. Nah, istilah gereja di dalam Perjanjian Baru digunakan kata eklesia yang berasal dari kata Yunani yaitu berarti keluar dan kaleo berarti memanggil. Nah, secara harafiah berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, maksudnya adalah orang-orang yang dipanggil keluar ini berarti keluar dari kehidupan lama yang berdosa untuk menjadi bagian dari umat Allah dan hidup di dalam Kristus. Nah, sementara istilah gereja di dalam Perjanjian Lama yang setara yaitu kahal. Nah, kahal ini berasal dari bahasa Ibrani yang juga berarti kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa dan masuk ke dalam terang dan kebenaran Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa sejak zaman Perjanjian Lama, Allah telah memanggil umatnya dan untuk hidup terpisah dari dosa. Jadi, oleh karena itu, gereja bukan hanya bangunan atau tempat ibadah, melainkan persekutuan orang-orang percaya yang mendengar firman Allah, menerimanya dalam hati dengan iman, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, gereja adalah komunitas orang percaya yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Pembahasan berikutnya yaitu istilah eklesia menurut Henry C. Thiessen. Menurut Henry C. Thiessen, kata eklesia dalam Perjanjian Baru sering muncul dalam ayat-ayat yang ditunjukkan seperti di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 22 hingga 25 dan Matius 16 ayat 18, 1 Korintus 15 ayat 9, Galatia 1 ayat 13, Filipi 3 ayat 6, Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dan Efesus 1 ayat 22 dan Efesus 5 ayat 23 dan seterusnya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kata gereja di dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama yaitu gereja sebagai gedung atau tempat ibadah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, kata gereja ini sering digunakan untuk menyebut bangunan atau tempat di mana orang Kristen berkumpul untuk beribadah. Yang kedua, gereja sebagai umat atau persekutuan orang Kristen. Nah, di Indonesia juga gereja juga berarti kumpulan orang-orang percaya, bukan hanya tempat atau fisik. Dan yang ketiga, gereja sebagai mazhab atau denominasi. Nah, selain itu kata gereja juga digunakan untuk menunjukkan suatu aliran atau denominasi dalam kekristenan. Contohnya adalah gereja Katolik, gereja Protestan, atau gereja Ortodoks yang masing-masingnya menunjukkan kelompok dengan atau mazhab dengan ajaran dan tradisi mereka masing-masing. Dan yang keempat yaitu gereja sebagai lembaga administratif terakhir. Nah, gereja juga bisa bermakna sebagai suatu lembaga atau organisasi yang mewakili mazhab tertentu. Nah, dalam konteks ini, gereja bertindak sebagai institusi yang dapat mengeluarkan pendapat atau keputusan resmi atas denominasi tersebut.
Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu 2 lembaga yang Tuhan ciptakan di dunia. Lembaga yang pertama yang Tuhan ciptakan di dunia yaitu keluarga. Keluarga sebagai lembaga yang dibentuk Allah di dalam Kejadian 1 ayat di dalam Kejadian pasal 1 hingga pasal 2. Dalam Kejadian 1 dan 2 Allah menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa. Dan juga Allah menetapkan mereka sebagai suami istri. Nah, ini menjadi dasar bahwa keluarga adalah lembaga pertama yang Allah bentuk di dunia. Nah, keluarga juga adalah rancangan Allah yang kudus dan mulia. Jadi tempat pertama di mana manusia mengenal kasih, tanggung jawab, dan hidup bersama dalam tatanan yang Tuhan tetapkan. Nah, seterusnya yaitu lembaga yang kedua yang Tuhan ciptakan di dunia yaitu gereja. Nah, gereja ini sebagai lembaga yang dibentuk Allah. Di dalam Matius 16 ayat 18 di situ dinyatakan jelas. Dalam Matius 16 ayat 18 Yesus berkata kepada Petrus, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Nah, ini berarti bahwa gereja bukan sekedar organisasi manusia, tetapi dibentuk langsung oleh Kristus sebagai karya Allah di dunia untuk melanjutkan pekerjaan Allah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu inisiator yang membentuk kedua lembaga ini. Nah, inisiator yang dari pembentukan dua lembaga ini adalah Allah Bapa atau Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus sendiri. Nah, di sini menegaskan bahwa keluarga dan gereja bukan buatan manusia, tetapi melainkan berasal dari rancangan langsung Allah. Nah, keluarga dibentuk oleh Allah sejak penciptaan di dalam Kejadian 1 hingga pasal yang kedua. Dan gereja didirikan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Matius 16 ayat 18. Nah, artinya kedua lembaga ini adalah karya ilahi yang memiliki maksud dan tujuan mulia bagi manusia. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu gereja mula-mula terbentuk oleh karya Roh Kudus, dipimpin pertama-tama oleh Petrus bersama para rasul, dan selanjutnya oleh pemimpin lokal seperti Yakobus. Nah, gereja terdiri dari 2 dimensi. Nah, gereja yaitu gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Nah, gereja yang kelihatan itu yaitu gereja lokal, dan yang tidak kelihatan itu ya berarti seluruh umat Allah dari segala zaman. Nah, kedua dimensi ini menunjukkan bahwa gereja bukan hanya institusi duniawi, tetapi juga realitas rohani yang kekal. Pembahasan berikutnya yaitu definisi sederhana gerakan perintisan jemaat. Nah, ada ciri-ciri definisi sederhana gerakan perintisan jemaat ini, yaitu ciri yang pertama yaitu pertumbuhan cepat. Nah, ini berarti gereja bertambah banyak dengan cepat, bukan sedikit-sedikit. Nah, ini terjadi jika jemaat sendiri yang mulai mendirikan gereja baru. Ciri yang kedua yaitu gereja lahir dari dalam. Nah, gereja lahir dari dalam ini apa? Gereja lahir dari dalam berarti gereja-gereja baru muncul dari jemaat yang sudah ada. Nah, meskipun awalnya Injil datang dari luar lewat misionaris. Jadi berbicara tentang perintisan gereja dan misiologi itu sangat masih ada kesinambungan ya.
Dan ya, ciri-ciri yang ketiga yaitu bukan hanya kebangunan rohani. Berarti gerakan ini bukan cuma tentang untuk banyak orang bertobat, tetapi tentang gereja yang melahirkan gereja baru dan terus berlanjut atau regenerasi seperti itu. Jadi singkatnya itu perintisan jemaat terjadi saat jemaat punya visi untuk membangun gereja baru. Nah, jadi memberitakan Injil dan melahirkan gereja-gereja lainnya. Pembahasan yang berikut yaitu peran Roh Kudus di dalam perintisan jemaat baru. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus dan peristiwa Pentakosta. Nah, seperti yang kita ketahui, peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 13 adalah momen penting di mana janji Allah melalui para nabi di Perjanjian Lama digenapi di Perjanjian Baru. Seperti Perjanjian Lama itu nubuatan atau Perjanjian Allah, dan kegenapannya itu di Perjanjian Baru. Ya, sangat nyambung. Jadi janji Tuhan ini berbicara tentang pencurahan Roh Kudus atas manusia. Nah, kita bisa lihat di dalam Yesaya 32 ayat 15 dan Yoel 3 ayat 1 serta Zakaria 12 ayat 10. Jadi hari Pentakosta itu sendiri adalah hari ke-50 setelah Paskah. Disebut juga hari raya menuai atau hari genap 7 minggu yang dirayakan oleh bangsa Israel di dalam Imamat 23 ayat 15 dan 16 serta Ulangan 16 ayat 9 hingga 10. Nah, ini berbicara tentang hari Pentakosta. Contohnya, berbicara tentang berbicara tentang hari Pentakosta, yaitu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Nah, seperti setelah Paskah kan bulan Maret ke April. Jadi setelah itu 50 hari kemudian itu diadakan hari Pentakosta. Seperti yang biasa kita rayakan kalau di gereja saya, yaitu malam suntuk, yaitu doa malam suntuk, yaitu 10 malam seperti itu. Jadi dalam konteks Perjanjian Baru, hari Pentakosta ini menjadi momentum lahirnya gereja. Lanjut, peran Roh Kudus yang kedua yaitu tanda-tanda turunnya Roh Kudus. Nah, pada saat Roh Kudus turun, terjadi tanda-tanda ajaib seperti bunyi tiupan angin keras dan tambaknya lidah-lidah api yang hinggap pada masing-masing orang percaya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 hingga 3. Di situ dinyatakan jelas. Nah, ini berarti kehadiran ilahi yang memberi kuasa kepada orang percaya. Nah, peran Roh Kudus yang ketiga yaitu tujuan pencurahan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tidak hanya dicurahkan sebagai tanda mujizat, tetapi untuk memberikan kuasa kepada orang percaya agar mereka dapat menjadi saksi Kristus di dalam kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, di sini artinya Roh Kudus memperlengkapi murid-murid dan orang percaya dengan keberanian, hikmat, dan kemampuan untuk memberitakan Injil ke segala bangsa-bangsa. Lanjut, pembahasan yang berikut yaitu 4 sifat dalam perintisan gereja. Nah, sifat yang pertama yaitu gereja yang esa atau satu. Nah, ini artinya gereja hanya satu, tidak terpecah-pecah.
Semua anggota gereja dipersatukan dalam satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Walaupun umatnya berbeda-beda latar belakang seperti bahasa atau budaya, hubungan sosial, mereka tetap satu tubuh di dalam Kristus. Nah, sifat yang kedua dalam gereja itu yaitu gereja yang kudus. Nah, berarti gereja yang bersifat kudus ini karena berasal dari Allah yang kudus. Nah, selain itu juga melalui gereja Allah menguduskan umatnya dengan firman, doa, sakramen-sakramen yang biasa dilakukan seperti sakramen baptisan, pernikahan, dan perbuatan kasih. Nah, walaupun anggotanya manusia yang berdosa, tetapi gereja selalu dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Sifat yang ketiga yaitu gereja yang rasuli. Nah, gereja yang rasuli ini disebut rasuli karena didirikan di atas ajaran para rasul yang adalah murid-murid Yesus. Nah, ajaran itu terus dilestarikan dan diteruskan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu gereja yang rasuli. Nah, gereja disebut rasuli karena didirikan di atas ajaran para rasul yang adalah murid-murid Yesus. Nah, ajaran itu akan terus dilestarikan dan diteruskan secara turun-temurun melalui para pemimpin gereja seperti uskup, imam, hingga sekarang dalam kesetiaan pada pewartaan Kristus. Nah, sifat yang keempat dalam gereja itu yaitu gereja yang atau gereja umum seperti Katolik. Nah, berarti gereja bersifat universal. Nah, berlaku untuk semua orang di mana saja dan di sepanjang waktu. Nah, gereja tidak hanya untuk kelompok atau bangsa tertentu, melainkan untuk seluruh umat manusia, membawa kabar keselamatan bagi semua orang. Ada 3 karakter gereja. Nah, yang pertama, gereja harus menyuarakan suara kebenaran. Nah, artinya gereja dipanggil untuk menjadi suara Tuhan di tengah dunia yang penuh kebohongan dan ketidakadilan. Artinya gereja tidak hanya memberitakan firman Tuhan, tetapi juga harus bersikap tegas dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih, dan integritas. Gereja juga harus berani bersuara bagi yang tertindas dan melawan ketidakbenaran meskipun tidak populer. Karakter gereja yang kedua itu menjadi dampak. Nah, berarti gereja tidak hanya hadir sebagai tempat ibadah, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat. Nah, kehadiran gereja harus dirasakan melalui tindakan kasih, pelayanan, sosial, pendidikan, penginjilan, dan pembentukan karakter masyarakat. Nah, dengan kata lain, gereja adalah agen transformasi yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya untuk menjadi lebih baik. Karakter yang ketiga menjadi model. Berarti gereja harus menjadi teladan baik dalam hal perilaku, moral, maupun kehidupan rohani. Artinya kehidupan jemaat dan para pemimpinnya harus mencerminkan kehidupan Kristus. Nah, ini berarti menunjukkan kejujuran, kerendahan hati, kesetiaan, dan kasih. Nah, model ini akan memancarkan standar hidup yang bisa ditiru oleh orang lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu
Sistem pemerintahan dalam gereja. Yang pertama, episkopal. Nah, sistem episkopal ini adalah sistem pemerintahan gereja yang dipimpin oleh seorang uskup atau sekelompok uskup. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi ada pada hierarki pemimpin, mulai dari uskup hingga ke imam atau pastor lalu kepada jemaat. Nah, uskup bertanggung jawab dalam pengawasan gereja-gereja di bawahnya, termasuk mengawasi ajaran, menabiskan imam, dan menetapkan kebijakan. Sistem ini menekankan kepatuhan pada otoritas pusat dan memiliki struktur yang teratur dan hierarkis. Contoh gereja episkopal seperti Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks, dan Gereja Anglikan. Lanjut ke sistem yang kedua, yaitu presbiteral. Nah, sistem presbiteral ini berasal dari kata presbiteros yang berarti penatua. Dalam sistem ini, pemerintahan gereja diatur oleh sekelompok pemimpin gereja atau seperti majelis penatua bersama dengan pendeta. Contohnya seperti gereja reformasi dan gereja presbiterian. Nah, sistem yang ketiga yaitu kongregasional. Nah, sistem kongregasional ini menetapkan kekuasaan tertinggi pada jemaat. Nah, artinya bahwa setiap jemaat lokal memiliki otonomi untuk mengatur sendiri kehidupan bergereja mereka tanpa campur tangan dari pihak luar. Nah, semua keputusan besar juga termasuk pemilihan pemimpin dan pengelolaan keuangan diambil melalui rapat dengan jemaat dengan suara mayoritas. Pembahasan selanjutnya yaitu perintisan gereja. Nah, perintisan gereja, BRC melakukan survei nasional terhadap 4.000 gembala dari berbagai denominasi di 33 provinsi di Indonesia. Ini mengenai pertumbuhan gereja di Indonesia. Nah, dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa hanya sekitar 1/3 atau kurang lebih 33% dari gembala yang aktif menggalakkan penanaman gereja baru. Dan perintisan tersebut umumnya terjadi di wilayah perkotaan. Berarti ini menunjukkan bahwa upaya penanaman gereja di Indonesia masih sangat terbatas. Nah, terutama di daerah pedesaan atau pelosok. BRC juga melakukan studi komparatif terhadap 4.934 pendeta di 34 kabupaten kota. Dan hasilnya itu pertumbuhan gereja berasal dari perpindahan jemaat dari gereja lain atau imigrasi migrasi ini sebesar 42,3%. Dan yang berikut pertumbuhan biologis atau dari anak-anak jemaat yang lahir dan tumbuh dalam gereja itu sebesar 28,1%. Berikutnya adalah pertumbuhan jemaat dari hasil penginjilan langsung hanya 2,1%. Lanjut, Indonesia memiliki 781 suku dengan 131 suku, sekitar 142 juta jiwa yang belum dijangkau oleh Injil atau Evangelion. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar dalam melaksanakan amanat agung atau perintah Yesus
untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, khususnya untuk menjangkau suku-suku dan daerah yang belum pernah mendengar Injil. Yang berikut, saat ini juga penanaman gereja baru cenderung hanya terjadi di kota-kota besar, sementara pelosok dan desa-desa masih diperhatikan. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya nyata dan strategi yang lebih baik agar perintisan gereja dan penginjilan menjangkau daerah-daerah terpencil dan suku-suku yang belum terjangkau di Indonesia. Nah, ada 2 jenis gereja, yaitu gereja Yerusalem dan gereja di Antioquia. Gereja di Yerusalem anggotanya adalah orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, termasuk 12 murid Yesus dan 70 murid lainnya, dan orang-orang yang bertobat pada hari Pentakosta. Nah, bahasa yang digunakan di gereja Yerusalem adalah ada orang Yahudi yang memakai bahasa Yunani atau Helenis. Pemimpin di gereja Yerusalem dipimpin oleh Yakobus dan saudara-saudara Yesus. Nah, julukan atau nama yang dipakai di gereja di Yerusalem yaitu disebut Nosrin, yang berasal dari bahasa Ibrani, atau Nasrani berasal dari bahasa Arab, artinya pengikut Yesus Kristus dari Nazaret, di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Nah, fokus utama di gereja di Yerusalem itu lebih berfokus menekankan pembinaan dan penguatan jemaat Yahudi dengan ibadah yang masih mengikuti tradisi Yahudi. Dan jenis yang gereja kedua yaitu gereja di Antioquia. Nah, gereja di Antioquia ini anggotanya adalah orang-orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Nama Kristianos di Antioquia, murid-murid Yesus pertama kali disebut Kristianos dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, artinya orang yang hidup seperti Kristus. Pengaruh budaya yang ada di gereja di Antioquia yaitu terpengaruh budaya dan bahasanya. Peran di gereja di Antioquia dalam menjadi pusat misi. Dari sini Paulus dan Barnabas diutus untuk memberitakan Injil atau Evangelion ke bangsa-bangsa lain di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 hingga 3. Pembahasan selanjutnya yaitu pokok-pokok dasar bagi keberhasilan gereja. Yang pertama dimulai dalam doa. Jadi perintisan gereja itu harus diawali dengan doa. Bukan hanya berdasarkan keinginan manusia, tetapi berasal dari kehendak Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga 14. Doa ini lahir dari hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan dan pengalaman berjalan bersamanya. Yang kedua, dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Nah, peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul ayat 2 hingga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 hingga 15 menjadi dasar berdirinya gereja baik di Yerusalem maupun di Antioquia. Nah, orang-orang yang hadir saat Pentakosta itu menjadi jemaat pertama. Artinya perintisan gereja harus bergantung pada kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan manusia. Lanjut, yang ketiga adalah dimulai dari kehidupan yang dapat diteladani, dan perintisan gereja bukan hanya membangun organisasi atau gedung, tetapi dimulai dari pribadi-pribadi yang hidupnya bisa menjadi contoh di dalam Kisah Rasul 11 ayat 23 hingga 26. Nah, saya hidup yang baik, penuh Roh Kudus, iman yang kuat, dan tindakan nyata menjadi kesaksian yang mengundang orang percaya. Yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi dan rela berkorban. Perintisan gereja membutuhkan komitmen besar dan kesediaan untuk membayar harga.
di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga 37. Nah, ini bukan soal ikut-ikutan tren atau mencari keuntungan pribadi, tetapi tentang kesungguhan untuk melayani Tuhan dan jemaat. Selanjutnya, strategi-strategi yang dipakai dalam misi Paulus. Nah, Paulus menggunakan strategi yang dipakai untuk melayani jemaat. Yang pertama itu Paulus peka terhadap realitas kehidupan setempat. Jadi Paulus tidak asal memberitakan Injil, tetapi selalu memperhatikan keadaan sosial, budaya, dan tradisi tempat yang dikunjunginya. Nah, ia menyesuaikan cara penyampaian Injil sesuai dengan latar belakang masyarakat di dalam Kisah Para Rasul 17. Yang kedua, Paulus menjadi teladan yang hidup. Nah, Paulus bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi ia juga mengajar dengan perilaku yang patut dicontohi. Nah, dia menunjukkan hidup yang penuh kesetiaan, kerendahan hati, kerja keras, dan ketekunan. Yang ketiga, hidup dalam budaya setempat untuk mencapai target pelayanan. Jadi, Paulus tidak menempatkan dirinya sebagai orang asing yang lebih tinggi dari masyarakat lokal. Sebaliknya, ia rela hidup bersama mereka, memahami kebiasaan mereka, bahkan mengikuti beberapa adat selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang keempat, Paulus menggunakan bahasa setempat. Bahasa adalah jembatan penting dalam komunikasi. Paulus selalu berusaha berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang ia layani. Yang kelima yaitu Paulus melibatkan orang lain dalam pelayanannya juga. Jadi Paulus tidak bekerja sendirian. Ia melibatkan banyak orang dalam misi seperti Timotius, Titus, Priscilla, dan Aquila. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang melatih dan mempercayai orang lain untuk ikut serta. Yang keenam, dalam pelayanan Paulus tidak membebani. Jadi Paulus bekerja sebagai pembuat tenda agar tidak menjadi beban bagi jemaat. Ini juga menunjukkan bahwa tujuan pelayanan bukan untuk mencari keuntungan. Yang berikut, metode penginjilan dalam gereja. Paulus menerapkan beragam metode dalam penginjilan dengan berbagai variasi. Di antaranya adalah yang pertama, berkhotbah di sinagog. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 5 dan Kisah Rasul 13 ayat 14 hingga 49 dan pasal ke-18 ayat 4. Yang kedua, memberikan pengajaran di dalam Kisah Rasul 14 ayat 1. Yang ketiga, melakukan penginjilan secara pribadi dalam Kisah 13 ayat 6 hingga 12 dan Kisah 16 ayat 6 hingga 18. Yang ketiga, melakukan pelayanan atau pengusiran setan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6 dan 12 hingga 12 dan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 hingga 18. Yang berikut, memberikan pelayanan dengan tanda heran dan mukjizat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 3 dan pasal 9 ayat 11. Yang berikut, yang terakhir, melakukan penginjilan di tempat-tempat umum di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 21, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 dan 5 hingga 15. Yang berikut, rekan-rekan kerja Paulus. Paulus membagi rekan-rekan kerjanya dalam 3 kelompok utama. Yang pertama, orang-orang yang paling dekat dan akrab dengan Paulus. Nah, ini mereka sering menemani Paulus dalam perjalanan misi Paulus dan memiliki kedekatan pribadi. Contohnya Barnabas,
yaitu Barnabas ini rekan awal dalam perjalanan misi Paulus. Yang kedua Silvanus atau Silas, teman seperjalanan dan penginjilan Paulus. Yang ketiga Timotius. Nah, Timotius ini adalah anak rohani Paulus yang sangat dipercayai Paulus. Yang kedua, rekan-rekan kerja yang bersifat independen, atau mereka memiliki pelayanan sendiri tetapi tetap bekerja bersama Paulus untuk tujuan yang sama. Contohnya Priscilla dan Aquila, yaitu adalah pasangan suami istri yang aktif dalam penginjilan dan membuka rumah mereka sebagai tempat berkumpul. Yang berikut Titus, pemimpin gereja yang sering dipercayakan Paulus mengatur jemaat. Yang ketiga, para pemimpin jemaat lokal atau penatua dari gereja-gereja setempat yang turut menopang pelayanan Paulus di tempat masing-masing. Contohnya Epaphroditus, Apafras, Aristarkus, Gaius, Yason. Nah, mereka ini menjadi perwakilan jemaat setempat dan untuk membantu dan menguatkan komunitas. Yang berikut nama-nama lain yang disebut oleh Paulus. Selain itu ada juga nama-nama lain yang disebut oleh Paulus meskipun peran mereka tidak dijelaskan secara rinci. Namun mereka tetap dihargai atas kontribusinya. Misalnya Euodia dan Sintika di dalam Filipi 4 ayat 2 hingga 4. Nah, dua perempuan ini yang berkontribusi dalam pelayanan tetapi sempat berselisih. Yang berikut ada Apfia di dalam Filemon 2. Nah, Apfia adalah seorang perempuan dalam jemaat yang turut aktif. Yang berikut Ibu Rufus di dalam Roma 16 ayat 13. Nah, Ibu Rufus yang dianggap Paulus sebagai seorang ibu baginya juga. Nah, yang berikut Lois dan Eunike. Nah, Lois dan Eunike terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Ini adalah nenek dan ibu Timotius yang memberikan dasar iman. Yang berikut itu adalah Nimfa di dalam Kolose 4 ayat 15. Nah, Nimfa ini adalah seorang perempuan yang membuka rumahnya bagi jemaat. Yang berikut adalah Trifena dan Trifosa di dalam Roma 16 ayat 12. Nah, perempuan yang digambarkan telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan, walaupun tidak disebutkan apa tugas spesifik mereka. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas, yaitu perintisan gereja dalam pelayanan Paulus bukanlah usaha pribadi, tetapi merupakan karya bersama yang melibatkan banyak rekan kerja, baik pria maupun wanita dari berbagai latar belakang. Nah, Paulus menunjukkan bahwa pewartaan Injil dan pembentukan komunitas jemaat memerlukan kerjasama, komitmen, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota tubuh Kristus. Dan para rekan Paulus, baik yang dekat independen maupun pemimpin lokal, masing-masing berperan penting dalam memperluas pelayanan dan memperkuat komunitas. Nah, hal ini mengajarkan bahwa gereja bertumbuh melalui kolaborasi, saling menopang, menghargai kontribusi setiap orang, dan bersatu dalam misi bersama untuk memberitakan Injil dan membangun tubuh Kristus di berbagai tempat. Demikian materi yang sudah saya paparkan. Saya mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan saya apabila dalam penjelasan ini masih kurang tepat. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati.